Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 127 dimanapun berada. Selamat datang dan bergabung dalam acara podcast KPPN Tangerang yang selalu melayani dengan pasti, profesional, akuntabel, sigap, transparan, integritas. Pada podcast perdana ini kita akan berbincang-bincang mengenai pembiayaan UMI. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah UMI ini? Kalau Sobat 127 menjawab Umi adalah istrinya Abi, itu benar 100%. Atau kalau ada yang menjawab Umi itu adalah bundanya si Fulan, Anda juga betul. Nah, tapi Umi yang akan kita bahas kali ini adalah Umi yang lain lagi. Jadi, siapakah Umi itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, saat ini saya ditemani oleh Bapak Gunanto, Kepala Seksi Bank KPPN Tangerang. Selamat datang Pak Gunanto. Terima kasih. Pada acara podcast perdana KPPN Tangerang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Esti, dan yang pasti kita selalu memberikan pelayanan yang pasti dan prima kepada stakeholder KPPN yang kita cintai ini. Terima kasih, luar biasa. Sebenarnya apa sih Pak Gun, UMI yang dimaksud UMI itu? Ya, kalau kita bicara UMI memang banyak persepsi Mbak Esti dan Sobat 127. Namun pada hari ini kita akan mencoba melihat UMI dari sisi dunia usaha. Jadi yang dimaksud dengan UMI adalah sebuah program pemerintah dalam pembiayaan fasilitas bagi usaha ultramikro yang memang tidak bisa menjangkau pembiayaan dari perbankan. Dana tersebut akan disalurkan melalui yang kita sebut dengan lembaga keuangan bukan bank ataupun LKBB. Begitu Sobat 127. Jadi kurang tepat ya kalau Umi itu istrinya Abi. Tapi sebenarnya tepat juga sih ya. Cuman pada bincang-bincang kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan UMI atau ultra mikro. Sudah mikro pakai ultra lagi. Jadi bisa kebayang ya. Baik. Kalau tujuan dari program UMI yang diluncurkan oleh pemerintah itu apa Pak? Ya, tujuan pemerintah menyalurkan atau memberikan fasilitas pembiayaan UMI Sobat 127 sekalian. Yang pertama tentunya ingin pemerintah menyediakan pembiayaan bagi usaha ultramikro dengan mudah, murah, dan cepat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kiranya dapat menambah jumlah wirausahawan di bidang ultramikro. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan semua, program ini, fasilitas ini bisa memberi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial. Jadi di samping menerima bantuan sosial, mereka juga bisa mendapatkan fasilitas ultramikro ini dalam dunia usaha. Begitu saudara-saudara sekalian. Menarik sekali ya teman-teman. Untuk penyaluran dari UMI sendiri seperti apa Pak? Kalau kita berbincang terkait dengan penyaluran UMI ini, maka kita bicara 3 hal rekan-rekan semua. Pertama kita bicara mekanismenya, yang kedua kita bicara tentang prinsipnya, dan yang ketiga adalah kita bicara end usernya. Pertama coba kita lihat mekanismenya. Mekanisme penyaluran pembiayaan UMI ini melalui 2 pola, yaitu pola langsung dan pola tidak langsung.
Langsung artinya dari penyalur langsung dipinjamkan, diteruskan ke end user debitur. Kalau yang tidak langsung melalui sebuah lembaga yang disebut dengan linkage, baru mereka sampai ke debitur. Selanjutnya, kalau kita bicara berkaitan dengan prinsip pembiayaan UMI tadi, ada dua hal juga di sini yang bisa kita lihat. Pertama adalah hadirnya pembiayaan UMI bisa memberikan empowering dan juga engagement. Empowering adalah untuk pemberdayaan usaha ultra mikro. Sementara engagement ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita menumbuh kembangkan, meningkatkan jumlah ultra mikro. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua, tadi yang terakhir kita bicara dengan end usernya, debiturnya, di sana juga ada dua. Jadi bisa mereka sebagai perorangan, individu, dan bisa juga sebagai kelompok ataupun unit. Itulah kita bicara masalah penyaluran UMI ini, begitu kira-kira. Menarik ya Pak ya. Kalau kita lihat dari program pemerintah yang luar biasa ini ya, untuk betul, mendukung UMKM kita bertumbuh kembang gitu ya, supaya mereka bisa mengembangkan usaha mereka dengan maksimal. Kemudian untuk plafon UMI sendiri Pak, maksimal berapa ya yang bisa disalurkan ke UMKM ini? Betul, rekan pemirsa semua, berkaitan dengan plafon sudah ada ketentuannya yang bisa kita acu dan kita pegang. Pada saat pertama kali digulirkan program pembiayaan UMI ini adalah kita plafonnya sebesar 10 juta per debitur. Wow, besar ya? Besar sekali, kalau luar biasa. Pedagang kecil iya. Luar biasa. Iya. Nah, kita juga masih ingat bahwa itu bisa dipakai untuk modal kerja, gitu kan? Sementara ultra mikro ini kan cukup bervariasi di lapangan usahanya. Ada yang tukang gorengan, ada yang tukang sayur, pedagang jamu, bahkan pedagang makanan kecil juga banyak yang pakai gerobak. Kira-kira begitu Mbak Esti. Namun setelah dilakukan evaluasi dan juga dinilai atas keekonomiannya sebuah debitur, mulai tahun 2022 ini plafon dinaikkan bisa mencapai 20 juta. Itu juga harapannya adalah agar para pengusaha ultramikro bisa berkembang lebih maksimal, bisa mempergunakan dana tersebut untuk meningkatkan daya saing di dunia real. Begitu Mbak Esti. Baik, kalau untuk plafon ya, kita tadi bicara plafon dari 10 ke 20 juta. Tentunya ketika UMKM itu mereka berusaha untuk menjadi debitur UMI gitu ya, itu ada ini Pak, ada syarat-syarat itu atau pertimbangan-pertimbangan tentunya ya dari usaha UMKM itu. Jadi kalau misalnya UMKM mengajukan 20 juta itu tentunya dengan pertimbangan dan data-data dukung yang cukup akurat. Betul, ya. Betul sekali Mbak Esti. Untuk menghindari kredit macet. Iya, karena yang penting namanya pembiayaan itu adalah bagaimana kembalinya. Kredit macet juga dipertimbangkan. Terus juga kemampuan usahawan untuk mengembalikan juga diperhitungkan Mbak. Termasuk juga pangsa pasar itu mempengaruhi bagaimana mereka nanti berusaha, keberlanjutan berusahanya. Iya. Kalau ini Pak, bentuk-bentuk pembiayaan UMI sendiri seperti apa Pak? Iya. Kalau bentuk pembiayaannya tentunya ini kita akan melakukan melalui sebuah perjanjian ataupun akad Mbak Esti. Karena ini adalah bentuk pemberian pinjaman dari pemerintah yang memang harus kembali lagi untuk diberikan kepada usahawan yang lain, sehingga di sini bentuk penyalurannya adalah setelah syarat dipenuhi, setelah syarat diuji, divalidasi dan mereka layak, maka dibuatlah akad ataupun perjanjian pembiayaan UMI ini. Nah, bentuk perjanjian ataupun akad ini ada dua jenis. Ada yang berbentuk konvensional, ada juga yang berbentuk syariah.
Oh, syariah juga ada ya? Ada juga Mbak Esti, karena memang masyarakat kita mayoritas adalah Muslim. Jadi ada yang konvensional, ada yang syariah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Difasilitasin, jadi mungkin bagi para penganut agama Islam dalam hal ini Muslim ya, mungkin ketika mereka itu membutuhkan akad yang syariah itu difasilitasi juga ya pada pembiayaan Umi. Betul, ini. Mbak Esti. Iya, baik. Ini yang menarik, Pak. Pertanyaan saya, syarat-syarat apa kalau misalnya pelaku sobat UMKM kita ini ingin menjadi debitur Umi? Syarat-syaratnya apa, Pak? Ya, sobat 127 sekalian, syaratnya sangat mudah sekali. Sangat mudah ya? Sangat mudah. Yang jelas satu punya usaha ultra mikro. Karena kalau nggak punya usaha nggak mungkin kan. Nah, usaha itu didukung dengan apa? Dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan mempunyai NIK, nomor KTP induk ya? kependudukan. Jadi Betul. kalau warga asing nggak boleh ya? Oh, tidak boleh, karena ini kan kita akan mengangkat harkat martabat pengusaha kecil di Indonesia, gitu kira-kira Mbak Esti ya. Nah, setelah punya usaha dimiliki oleh WNI, nah syarat ketiga adalah ini juga untuk keberlangsungan pembiayaan ya. Di sini adalah tidak double, tidak ada fasilitas yang diberikan oleh negara. Jadi tidak ada fasilitas lain yang sedang diterima. Karena ini adalah dana murah, dana mudah, dan dana cepat, maka tidak boleh yang namanya overlap. Dapat Umi, nggak boleh dapat pembiayaan yang lain. Jadi nggak boleh double ya? Nggak Umi boleh dan double. kur ya? Iya. Iya, baik. Ini untuk menghindari jeruk makan jeruk. Iya. Kalau ini Pak, para pelaku UMKM ini kan rata-rata masih awam ya dalam pengelolaan keuangan. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya pembiayaan yang diberikan nanti bisa maksimal digunakan untuk kepentingan usahanya, Iya. bukan untuk konsumsi sehari-hari, karena kan Betul. ya kita tahu ya, yang tadi kita bahas di depan, ultra mikro ya, ultra itu kan super, mikro itu udah kecil banget, dari super kecil gitu kan. Iya. Artinya memang yang dibidik itu adalah pengusaha kelas bawah supaya mereka itu bisa meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Sementara dalam kenyataan di lapangan itu kan pedagang-pedagang ini kan mereka masih bercampur ya antara uang modal sama uang untuk dikonsumsi sehari-hari untuk makan. Ketika mereka dapat 10 atau 20 juta nih gitu kan. Wah, senang banget. Nah, mereka belanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Bisa lupa gitu ya kan. Sebenarnya ini untuk modal gitu. Nah, otomatis kan seharusnya dipisahkan gitu ya. Jangan sampai uang yang diberikan oleh pemerintah ini terkikis untuk keperluan konsumsi. Nah, bagaimana untuk mencegah hal seperti itu, Pak? Baik, sobat 127, inilah Mbak Esti uniknya dan kelebihannya pembiayaan Umi ini. Di samping tadi di awal mudah, cepat dan murah, ada satu lagi kewajiban bagi para penyalur. Di samping menyalurkan uangnya, dananya, juga mereka diberikan tanggung jawab, diberikan tugas dan kewajiban untuk melakukan pendampingan dan pelatihan. Jadi keren ya. Keren sekali. Jadi TOPBGT top banget. Jangan takut para calon usahawan untuk ngambil dana Umi ini gitu kan. Karena tadi ada pendampingan dari para penyalurnya. Mulai dari awal gitu, mulai dari administrasinya, selanjutnya juga sampai dengan bagaimana pengelolaan keuangan, sampai juga dengan pemasarannya. Itu ada pendampingan dari para penyalur dana Umi ini. Itulah keunikan dan juga kelebihan dari pembiayaan Umi ini. Luar biasa sekali ya. Mari kita berikan aplaus untuk program pemerintah ini. Ya, program yang sangat luar biasa. Bagaimana pemerintah berusaha untuk memperhatikan ya para pelaku usaha mikro ya, untuk bisa mereka naik kelas ya.
diberikan fasilitas pembiayaan dengan kemudahan-kemudahan yang luar biasa, tanpa agunan, kemudian prosesnya juga cepat, dan selain itu yang lebih lagi adalah diberikan pendampingan. Kita tahu sendiri ya, ketika kita berusaha, kita punya usaha, kemudian kita dibimbing oleh coach, itu bukan hal yang murah ya, yang biaya yang perlu kita keluarkan untuk membayar coach, kemudian untuk membranding produk kita gitu kan. Nah, ternyata di dalam UMI ini diberikan pendampingan ya Pak Gun ya. Sekali. Penyalur itu memberikan pendampingan dari mulai pedagang-pedagang ini atau pelaku UMKM ini memulai usahanya, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas produk, bagaimana mereka membuat packaging yang menarik, sehingga orang itu tertarik untuk membeli dari sisi kualitasnya bagus, dari sisi packagingnya juga bagus. Kadang-kadang kualitas yang bagus, tapi kalau tidak didukung dengan packaging yang bagus juga orang nggak tertarik gitu ya. Betul sekali. Kecuali kalau misalnya mencoba gitu ya, misalnya makannya enak gitu ya. Tapi kalau kita dari kualitasnya bagus, kemudian dari sisi packagingnya bagus, kemudian yang satu lagi adalah dari branding produk. Artinya pelaku UMKM ini diajarin ya untuk mereka mengenal digital marketing, sehingga sehingga jangkauan pemasarannya itu tidak hanya di satu wilayah, tapi bisa menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan nanti bisa sampai ke mancanegara. Betul sekali. Iya. Luar biasa ya. Kemudian ini Pak, kalau untuk karakteristik usaha dari debitur UMI sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat karakteristik, tentu kita lihat sesuai dengan namanya Mbak Esti ya. Ultra mikro, sangat kecil. Ya, artinya begitu kecil. Tadi Pak Esti juga sampaikan di awal, sebenarnya karena mereka bercampur ya antara usaha dengan pribadi. Dari situ kita berangkat, bisa kita lihat kira-kira karakteristik ataupun ciri-ciri ultra mikro ini. Ultra mikro itu kalau orang Surabaya bilang cuwili, suwili. Iya, betul sekali. Iya. Mbak Esti ternyata banyak sekali ya khasanah bahasanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, nasional sejati lah. Amin, insyaallah. Yang pertama bisa kita lihat dari legalitas usaha. Hampir sebagian besar ultramikro ini Bu belum memiliki legalitas usaha, belum ada izin, belum ada sertifikasi, belum ada NPWP. Nah, masih konvensional. Ya, kelihatan sekali. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat mereka dilakukan oleh individu. Tadi seperti Pak sampaikan, bercampur dengan urusan keluarga, dan mereka tidak mempunyai anak buah atau tidak punya tenaga kerja, kerjakan sendirilah kira-kira seperti semuanya. Itu. Iya. Nah, yang ketiga bisa kita lihat dari jenis komoditinya. Rata-rata jenis usahanya adalah mereka itu tidak tetap, berganti-ganti lah kira-kira seperti itu. Ya, sesuai kondisi musimnya saat itu. Nah, itulah kerjaan jualan payung. Gitu betul. Jadi mereka belum punya visi ke depan, tapi lebih ke mengikuti tren yang ada saat itu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dari tempatnya Mbak Esti. Tempatnya rata-rata mereka itu berpindah-pindah gitu kan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, musim satu ke musim yang lainnya. Kemudian mereka juga belum menerapkan administratif dengan baik. Bahkan tadi kata Pak Esti, keuangan pribadi bercampur dengan keuangan usahanya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Untung atau nggak ngerti. Nggak gitu ngerti kan? betul. Tahu-tahu buntung. Padanya habis. Iya. Nah, tentu yang terakhir tentu sebagai itu ciri yang terakhir itu yang paling utama yang bisa kita lihat, yaitu mereka adalah non bankable, belum bisa masuk ke dunia perbankan untuk mencari untuk mengembangkan usahanya. Itu kira-kira beberapa poin terkait dengan karakteristik usaha dari debitur ultramikro ini. Bincang-bincang tentang pembiayaan ultramikro ini Pak, pasti terkait ya dengan BLU PIP ya, Pusat Investasi Pemerintah,
yang bertugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan UMKM dan mengelola penyaluran dana dalam program pembiayaan ultramikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Iya. Nah, apa ada kriteria khusus ya untuk menjadi penyalur LKBB ini? Siapa tahu ya, mungkin di antara Sobat 123 atau pelaku-pelaku UMKM itu sudah punya satu komunitas yang tergabung dalam satu kegiatan gitu ya. Kemudian berminat untuk menjadi salah satu penyalur atau LKBB dalam pembiayaan UMI ini, Pak. Betul, Sobat 127, semua peluang ini terbuka untuk semuanya, bisa mengikuti kalau memang berminat untuk menjadi penyalur ataupun LKBB. Saya juga berminat. Silakan ajukan, nanti akan direview dan dinilai oleh tadi Ibu sampaikan PIB, Pusat Investasi Pemerintah. Ya, LKBB yang bisa mengikuti yang bisa mengikuti program penyaluran UMI ini, yang pertama adalah lembaga yang bersangkutan mempunyai pengalaman di bidang pembiayaan UMKM. Jadi punya pengalaman pembiayaan UMKM. Di garis merah ya, Pak ya. Iya, garis tebal. Artinya kan banyak lembaga atau yayasan atau apalah namanya yang mereka tuh mungkin berpengalaman di bidang marketing atau membranding produk dan sebagainya. Tapi khusus untuk penyalur ini garis merahnya adalah pengalaman di bidang pembiayaan UMKM. Itu harus digarisbawahi dan ditekankan pada semua pihak. Nah, setelah punya pengalaman tadi Mbak Esti, selanjutnya adalah tentunya sehat dalam berkinerja, organisasi tersebut sehat, ya kan, karena harus balik lagi nanti uangnya gitu kan. Kalau sakit buntung, nanti nular-nularin ya Pak ya. Jadi untung malah buntung. Betul. Kayak virus corona ini yang berlarut-larut. Alhamdulillah sekarang sudah membaik ya Mbak Esti ya. Ya, alhamdulillah. Dan UMKM juga kalau kita lihat ininya sudah mulai ada peningkatan ya, grow up ya. Betul. Nah, kriteria selanjutnya adalah berkaitan dengan IT. Jadi para calon LKBB di sana harus punya IT dan mengembangkan IT yang terkoneksi dengan SIKP UMI. Karena sekarang udah era digital, era IT, maka semua harus terkonek dalam satu sistem yaitu SIKP UMI. Jadi kalaupun misalnya dari penyalur itu punya sistem itu, mereka harus mampu untuk mensinkronisasi dengan sistem yang ada di SIKP UMI ya. Customize. Ya, bisa di-customize supaya link jadinya ya antara sistem dari penyalur maupun dari SIKP UMI. Baik. Untuk KPPN sendiri, Pak. KPPN selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, itu apa saja kontribusinya terhadap pembiayaan ultramikro ini? Iya. Pastilah banyak ya. Banyak sekali. Terkait dengan pelaksanaan Monef UMI itu sendiri, itu adalah peran strategis KPPN dalam penyaluran UMI. Yang kedua yang selanjutnya adalah sebagai wahana sinergi antara institusi terkait dalam pemberdayaan UMKM, bisa dengan OJK, dengan BI, dengan penyalur, bahkan dengan Pemda di sekitar wilayah kerja KPPN yang bersangkutan. Nah, itu adalah peran strategis KPPN dalam penyaluran pembiayaan UMI ini. Baik, peran strategi selanjutnya adalah KPPN mempunyai peran sebagai point of contact, jadi sebagai juru kampanye, sebagai PIC, pusat informasi terkait pembiayaan UMI. Jadi kalau ada pertanyaan di daerah, iya betul Mbak Esti, ada pertanyaan bisa tanya ke KPPN, ada kebijakan baru disampaikan lewat KPPN, dan saat ini sudah ada yang namanya pojok UMKM di masing-masing FO KPPN. Di sana dijual ada barang, ada brosur,
ada informasi apapun terkait dengan UMKM. Itulah salah satu peran strategis KPPN, Mbak Esti dan Sobat 127 sekalian. Itu bukti ya. Itu bukti. Salah satu bukti bahwa KPPN berperan serta dalam mendukung pengembangan UMKM di wilayah kerja masing-masing. Dan perlu Sobat 127 serta para pelaku UMKM ketahui bahwa KPPN di seluruh Indonesia sekarang ini memfasilitasin pojok UMI yang dimana ada satu tempat yang disediakan untuk mendisplay produk-produk UMKM di setiap tempat di wilayah KPPN di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong buat KPPN. Keren kan Sobat 127? Ya, Sobat 127 terkait dengan pelaksanaan Monef di KPPN tersebut, fungsi kami ada dua, yaitu kita akan melakukan monitoring ketepatan data untuk melihat validitas dari data-data debitur penerima pembiayaan UMI baik yang ada di SKP maupun dengan dokumen sumber yang asli. Jadi data itu diadu ya antara dokumen yang asli dengan di aplikasi apakah data itu valid atau tidak. Betul. Begitu Pak. Iya, untuk melihat ketepatannya, akurasinya dan validitasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengukur nilai keekonomian debitur. Setelah menerima dana, mereka usahakan, mereka kelola, kita ukur ini kira-kira bagaimana peningkatannya. Makanya di sana kita akan mengukur ya di awal dan akhir, baseline dan endline. Nah, di samping penilaian tadi, nilai keekonomian debitur tadi, ada dua yang kita ukur ya, yaitu keekonomian pribadi dan juga keekonomian usaha. Pribadi berkaitan dengan operasionalnya dia sebagai keluarga, kemudian kalau kita bicara keekonomian usaha berkaitan dengan omset, aset dan juga tenaga kerja yang digunakan dalam usaha ultramikro berkenaan. Demikian Mbak Esti. Oh, ternyata banyak juga ya tugas-tugas tambahan di KPPN di dalam mendukung program pemerintah untuk pembiayaan ultramikro ini. Kalau untuk survei keekonomian pribadi dan usaha, biasanya berapa kali di dalam setahun KPPN melakukan surveinya. Kemudian ada ketentuan nggak ya, apakah debitur yang di survei ini semua atau sebagian atau bagaimana? Ya, Mbak Esti dan Sobat 127 terkait dengan pelaksanaan Monep ini sesuai ketentuan kita lakukan setahun 2 kali. Jadi semester 1 dan semester 2 itu kita akan lakukan baik baseline maupun endline. Terkait dengan sampel debitur yang kita lakukan survei, sesuai ketentuan juga itu ditetapkan oleh kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan. Di sana menghitung ya sesuai data yang ada di SKP UMI, kemudian dengan memperhatikan volume kerja dari masing-masing KPPN sehingga tidak memberatkan dan juga tidak terlalu ringan, pas-pas saja. Jadi ini ya, untuk melakukan Monef di lapangan itu setiap KPPN tidak, walaupun di dalam satu kanwil itu tidak selalu sama ya. Tidak selalu sama. Debitur yang disurvei tergantung dari volume masing-masing KPPN. Betul Mbak Esti. Bagaimana Sobat 127? Sangat menarik dan sangat luar biasa ya program pemerintah ini. Mari kita dukung dengan mengenalkan ya bagi Sobat 127 yang sudah tahu tentang pembiayaan UMI. Barangkali nanti ada tetangga yang punya usaha tapi kekurangan modal. Nah, UMI akan bisa menjadi solusi untuk para pelaku UMKM yang kekurangan modal. Baik Pak, panjang sekali ya bincang-bincang kita ini dan terlalu mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan karena banyak keingintahuan saya ya terkait pembiayaan UMI ini karena sangat menarik dan sangat berguna untuk membantu UMKM kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, masih boleh nggak satu pertanyaan aja? Silakan Mbak Esti. Boleh, terima kasih. Saya
ada pernah mendengar ya, Iya. adanya program sinergi pemberdayaan UMKM dengan Kementerian Keuangan 1. Iya, Ya. Nah, betul sekali Mbak Esti. ya kayaknya seru nih. Iya. Seperti apa nih sinergi Kementerian Keuangan 1 di dalam pemberdayaan UMKM? Dalam hal ini adalah untuk pembiayaan ultramikro. Iya, Mbak Esti dan para pemirsa Sobat 127, dari awal sudah kita sampaikan bahwa UMI adalah program pemerintah dan dananya ada di Kementerian Keuangan. Jadi di sini pimpinan di pusat ya, di Ibu Menteri Keuangan membuat kebijakan gitu kan, agar kita itu bersatu, bersinergi dalam pemberdayaan UMKM ini. Karena kita tahu bahwa Kementerian Keuangan ini adalah sebuah holding type company. Di sana banyak sekali tugas dan fungsi yang bervariasi, sehingga untuk menyatukan mereka gitu kan dalam program pemberdayaan UMI ini, maka dibuatlah yang namanya Kemenkeu 1. Program untuk mendukung pemberdayaan UMKM disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Terkait dengan pemberdayaan UMKM ini, untuk desain pemberdayaan berkaitan dengan layanan pembiayaan. Karena kita yang punya dana, kita yang menyalurkan, kita yang mencairkan, dan sekaligus kita yang melakukan monitoring. Itu adalah fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam layanan pembiayaan. Selanjutnya, Ditjen Pajak berperan dalam hal apa? Sesuai tusinya adalah berkaitan dengan layanan fasilitas perpajakan. Karena para usahawan tadi diharapkan di sana kan tadi perlu izin NPWP karena belum punya NPWP. Demikian juga nanti terkait dengan perpajakan. Di sana kan ada usaha, ada perpajakan. Tentunya mereka perlu informasi dan fasilitas bagaimana perpajakan di dunia usaha. Jadi Direktorat Jenderal Perpajakan ini juga akan memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk UMKM di dalam membuat NPWP ya. Iya, betul Ibu. Dan juga perpajakannya tentunya gitu kan. Iya, pasti. Iya. Nah, selanjutnya Sobat 127, Ditjen Bea dan Cukai, sesuai tusinya juga di sini. Mereka berperan hadir dalam memberikan fasilitas kepabean dan juga tentunya ekspor, karena diharapkan UMKM ini nanti bisa meningkat kelas ya. Bahkan juga pangsa pasarnya go internasional, tidak hanya lokal ya, nasional dan internasional, sehingga di sana perlu adanya layanan fasilitas kepabeanan serta pembinaan terkait dengan ekspor. Sinergi selanjutnya adalah dari Eselon 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sesuai fungsinya sebagai pengelola aset negara, BMN negara. Di sana DJKN mendapat kepercayaan untuk memberikan layanan fasilitas pemasaran. Nah, itulah 4 unit Eselon 1 yang besar di Kementerian Keuangan dalam mendukung sinergi pemberdayaan UMKM dengan Kemenkeu 1. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Esti dan juga Sobat 127 dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Gun yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing informasi di podcast perdana KPPN Tangerang hari ini. Sobat 127 dan para pelaku UMKM di wilayah KPPN Tangerang, demikian bincang-bincang kita terkait pembiayaan ultramikro. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang pengembangan potensi UMKM di seluruh wilayah Indonesia tercinta. Saya Esti, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Maju terus UMKM Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.